kelompok 6 yang beranggotakan Saya Bunga Febio Capella. Saya Hanami Diva Mafaza. saya Rama Versi, Saya Zulfa Putri. Saya Diva Istiar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang MMR. Oke, di kesempatan kali ini kita nggak cuma berlima nih, tapi bakal ada satu narasumber lagi. Salah satu guru hebat yang mengajar teman-teman tunarungu. Mungkin langsung aja kali ya, kepada Bapak dipersilahkan memperkenalkan nama dan sekarang sedang mengajar di mana. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Sekarang saya mengajar di SLB 4 Jakarta, mengampu kelas 12 tunarungu. Halo, salam kenal juga Pak Rahmat. Wah, pas banget nih Pak, dengan pengalaman bekerja Bapak, kita pengen ngebahas tentang MMR, metode maternal reflektif. Mungkin pertanyaannya boleh langsung aja kali Pak Rahmat? Iya, langsung aja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Dari pengalaman Bapak, apa sih yang dimaksud dengan metode maternal reflektif itu sendiri? Nah, metode maternal reflektif ini adalah metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan khusus untuk anak hambatan pendengaran agar mereka memperoleh bahasa secara alami. Nah, itu seperti seorang anak yang sedang belajar bahasa dari ibunya. Nah, sedangkan kata maternal berarti keibuan dan reflektif berarti anak yang diajak memahami dan merefleksikan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan kata lain, refleksi adalah bentuk dari cara memahami anak dalam pemahaman dalam bahasa. Nah, dalam MMR sendiri, bahasa diajarkan melalui percakapan sehari-hari yang bermakna. Nah, dengan situasi dan kondisi yang konkret atau nyata, sehingga anak memahami makna bahasa terlebih dahulu sebelum mempelajari bentuk kata bahasanya. Oh gitu Pak. Kalau untuk alur penerapannya di sekolah bagaimana ya? Bentuk kegiatannya dimulai dari yang ada yang namanya perdati, percakapan dari hati ke hati. Nah, di sini anak diminta untuk bercakap gitu dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Misalnya, contohnya anak membawa apel. Tiba-tiba ada satu anak yang membawa apel. Nah, apel ini nantinya akan dipercakapkan oleh anak. Akhirnya, percakapan berlangsung secara alami. Kayak, ini apa gitu. Warnanya bagaimana. Ini kok warnanya merah gitu atau hijau gitu. Selanjutnya dari percakapan lanjut ke percami. Percakapan membaca audiovisual. Nah, di sini percakapan percami itu sudah dituangkan ke dalam tulisan nantinya. Guru memberi model bahasa yang benar dan jelas. Nah, jadi akhirnya dituliskan di papan tulis. Selanjutnya dibacakan. Itu namanya membaca audiovisual secara bersama-sama. Nah, selanjutnya setelah anak membaca audiovisual, dilanjut ke dalam percakapan linguistik lanjutan. Nah, di sini tuh anak diminta untuk lebih memahami bahasa dengan kebermaknaannya. Terakhir ada refleksi bahasa masuk ke percali, membahas kembali percakapan agar anak memahami makna dan struktur bahasa. Di sini anak diminta untuk guru mendepositkan kata yang telah dipercakapkan. Nah, sehingga kata tersebut dapat diulang sehingga kata tersebut dapat bermakna dan anak menjadi paham. Oh, berarti metode MMR itu percakapannya dimulai dari apa yang ada di sekitar anak ya. Nah, kalau untuk anak-anak kan mereka juga harus belajar untuk berkomunikasi gitu. Berarti apakah metode MMR ini digunakan sejak anak pertama kali masuk sekolah atau ada metode yang lain dulu yang digunakan? Ya, pada umumnya MMR dapat dimulai diterapkan sejak anak dengan hambatan pendengaran pertama kali masuk sekolah, terutama jika tujuan utamanya adalah pengembangan bahasa dan komunikasi. Nah,
Namun sebelum penerapan MMR ini, guru biasanya melakukan asesmen dulu, asesmen kemampuan dengar dan bahasa anak, latihan perhatian dan kontak komunikasi, penggunaan alat bantu dengar bila diperlukan. Nah, selanjutnya ada stimulasi komunikasi dasar. Jadi MMR dapat langsung diperkenalkan sejak awal, tapi disesuaikan dengan kesiapan dan kondisi anak tentunya. Oke, berarti metode MMR ini sendiri diterapkan dari awal masuk sekolah ya Pak. Dan berarti apakah metode MMR ini diterapkan di semua jenjang atau hanya di SD, SMP, atau SMA-nya Pak? Ada baiknya iya sih. MMR diterapkan di semua jenjang pendidikan, baik itu SDLB, SMPLB, dan SMALB. Karena apa? Untuk menuju ke proses tata bahasa anak menjadi baik, itu butuh yang namanya percali. Sedangkan percali ini, percakapan linguistik lanjutan, ini butuh waktu yang tidak sebentar. Butuh waktu yang lama untuk agar anak dapat memahami kata yang bermakna tersebut. Biasanya untuk SD itu difokuskan pada pemerolehan kosakata baru. Nah, pemahaman bahasa sederhana dan komunikasi. Lanjut ke SMP bisa mulai pengembangan struktur kalimat, diskusi, membaca pemahaman, dan penalaran bahasa. Nah, di SMA sendiri nih, SMALB diarahkan nih pada kemampuan berpikir abstrak. Nah, jadi bukan yang konkret lagi nih, misalnya ada barangnya, tidak. Jadi diminta untuk berpikir abstrak, kayak memikirkan apa yang anak ingin bicarakan gitu loh. Karena semakin dewasa anak, semakin banyak kosakata bendahara kata yang didapatkannya. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, media atau alat apa sih yang bisa digunakan dalam menerapkan MMR ini? Biasanya media yang diperlukan ada benda nyata di sekitar lingkungannya, gambar atau kartu gambar, mungkin buku cerita, mungkin barang-barang yang ada kayak meja, kursi, segala macam yang ada di ruangan. Mungkin guru bisa membuat video atau presentasi gitu, video pembelajaran atau tulisan sederhana yang dituliskan oleh guru. Untuk media dan alat ini dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan komunikasi anak dan tingkat pemahaman anak. Baru perdati nih atau percami atau udah tingkat lanjut di linguistik. Baik, saya izin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa perbedaan metode MMR dengan metode bahasa lainnya? Nah, untuk ciri khas MMR sendiri memang berpusat pada percakapan yang nyata gitu. Menekankan interaksi, menggunakan perluasan kalimat, jadi tidak hanya kalimat pendek gitu loh. Guru bisa memperluas kalimat gitu. Kayak tadi dari kata makan bisa menjadi guru bisa memperluas, jadi iya kamu sedang makan nasi di kantin. Padahal dia cuma menuliskan makan, tapi guru bisa memperluas kalimat. Nah, bahasa yang diajarkan sesuai dengan pengalaman anak. Nah, kalau bahasa lain mungkin hafalan. Nah, untuk yang terakhir, anak memahami makna terlebih dahulu sebelum aturan bahasa. Nah, jadi di sini sebelum tata bahasa, anak memahami dulu nih makna dari kata, karena konkret tadi ya, misalnya kayak ada barangnya apel. Ini apa ya, kata bermaknanya kayak gimana? Nah, sebelum anak membuat tata bahasanya. Nah, Dan Bapak menotis tentang perluasan kalimat. Nah, sebenarnya perluasan kalimat tuh urgensinya apa sih Pak dilakukan oleh guru untuk anak? Apakah emang itu tuh kayak sangat membantu anak atau gimana? Nah, penting nih teman-teman, untuk perluasan kalimat itu membantu anak memperoleh model bahasa yang lebih baik dan jelas gitu. Jadi bahasanya, kalimatnya lengkap dan benar nantinya sesuai dengan tata bahasa. Nah, contoh anak tadi mengatakan makan. Nah, bisa tambah, guru menambahkan iya, anak sedang makan di kantin. Nah, apa manfaat perluasan kalimat ini teman-teman? Yang pertama, bisa menambah kosakata anak, membantu memahami struktur kalimat yang tadi SPOK. Nah, jadi anak tahu nih subjek, predikat, objek. Walaupun pada akhirnya kebanyakan anak tunarungu atau tuli itu
bahasanya terbalik gitu. Itu sudah banyak kita temui teman-teman. Nah, terakhir bisa melatih pemahaman makna bahasa yang lebih luas gitu. Nah, jadi pemahamannya nggak sekedar hafalan gitu, menghafal kata bola bukan. Jadi bola itu bentuknya bulat segala macam. Jadi anak paham gitu makna dari kata, bisa mengerti gitu loh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan metode MMR, terutama dalam implementasinya di lapangan? Nah, untuk kelebihannya sendiri memang yang pertama kan membantu anak memperoleh bahasa secara alami. Nah, percakapannya dari kegiatan percakapan sehari-hari. Nah, meningkatkan komunikasi anak pasti. Terus membuat pembelajaran bahasa lebih bermakna. Nah, karena apa tadi tuh? Karena dari prosesnya aja udah jelas tuh. Ada perdati, percami, percali. Nah, itu membantu anak memperoleh bahasa secara alami. Ada komunikasi yang terjadi dua arah gitu loh. Meningkatkan rasa percaya diri anak pastinya kalau MMR ini. Nah, jadi anak ketika bercakap itu kan mengeluarkan pendapat. Nah, ketika pendapatnya diterima, itu anak merasa senang gitu loh, merasa oh pendapat saya diterima nih, dia jadi lebih percaya diri ketika ingin mengungkapkan sesuatu gitu, walaupun hanya kayak menunjuk gitu. Untuk kekurangan MMR sendiri itu memang yang pertama tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk sehingga anak sampai kepada purna bahasa, anak sampai kepada tata bahasanya tuh lengkap dan jelas gitu loh. Kekurangannya lagi, sulit diterapkan jika jumlah siswa terlalu banyak. Nah, ini nih, makanya di SLB sendiri, kalau bisa tuh kan maksimal 5-8 anak tuh. Jadi, pembelajarannya tuh lebih bermakna, karena memang 8 anak aja tuh sudah banyak ya, teman-teman. Nah, apalagi ada 40, nah itu juga nggak efektif. Izin ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa kesalahan yang sering dilakukan oleh guru saat menerapkan MMR di sekolah? Kalau saya sendiri, kalau awal-awal tuh memang saya berbicara terlalu cepat. Itu menurut saya kesalahan yang paling sering saya lakukan dulu ya. Awal-awal saya mengajar gitu tuh cepat, karena saya bingung, saya langsung menuliskan aja gitu di papan tulis. Terus saya juga terlalu fokus dulu, sehingga saya terlalu fokus kepada hafalan anak. Nah, misalnya anak harus hafal apel ini, tapi setelah saya belajar lagi gitu, anak tidak perlu hafal gitu, tapi sebenarnya nggak apa-apa hafal anak, tapi ada konsep nyata atau konkret yang kita berikan ke anak tuh. Nah, kurang memberikan respon ke anak, saya pernah melakukan itu. Nah, ini nih guru harus bisa memberikan kesempatan nih kepada anak. Nah, jangan ketika anak ingin berbicara guru menyetop gitu, karena kayak tunggu gitu, jangan di stop karena ingin merespon percakapan gitu loh, itu biar mengalir gitu. Kalau dalam MMR itu percakapan itu mengalir. Nah, di sana tuh guru menuliskan gitu loh percakapan asli dari anak-anak. Nah, sehingga apa yang anak bicarakan dia ingat gitu loh. Oh, saya berbicara ini mungkin setelah perdati, teman-teman percami nih kan. Nah, guru menuliskan di depan, anak-anak jadi paham gitu. Oh, itu guru menuliskan lagi nih. Mungkin guru kasih kode gitu loh. Saya makan. Nah, guru tulis nih titik-titik siapa nih yang berbicara tadi nih. Saya makan. Nah, mungkin si A. Nah, si A ingat, oh itu saya. Mungkin teman-temannya juga, oh itu dia yang berbicara si A. Nah, hari Sabtu, dan Minggu. Guru-guru SLB 4 pergi, kata Nikolas, hari Sabtu dan Minggu. Ya, betul. Ya, Om lihat. Oh, Urip. Oh iya, Bu Mira. Apa berkata? Mira berkata. Jawab betul.
Belum. Nah, Mira menjawab guru SLMH pergi ke Lembang, Bandung. Ya. Terus Bu Mira bertanya, saya bertanya, kalian tahu dari mana? Bu Mira bertanya, apa yang kalian lihat? Bu Mira berkata, iya betul guru-guru naik mobil jeep untuk off-road. Untuk off-road. Ya. Nah, dari video simulasi barusan, ternyata MMR itu sama dengan praktik dan teorinya. Menurut kalian gimana? Iya sih, setuju. Setuju. Sepakat. Soalnya kan tadi yang udah kita bahas sama Pak Ahmad juga ya. Iya. Itu MMR tuh kan emang bener-bener dibawa dari apa yang terjadi di sekitar anak kan. Nah itu tuh dan bermakna ya. iya. Nah itu tadi ibunya ngangkat dari apa yang emang anaknya alami kan. Anaknya tahu ibunya pergi ke Lembang, meski nggak benar-benar tahu ke Lembang, tapi dia lihat status ibunya, terus akhirnya dibahas, dan kerennya itu bisa disambungin ke pembelajaran gitu. Nah, tadi gurunya juga buat ngebenerin kalimat anaknya tuh nggak secara kaku gitu loh. Misalnya pas anaknya bilang ibu naik motor besar gitu, tapi ibunya tuh memperluas kalimat dengan oh ibu naik ATV gitu. Jadi dikasih tahu, itu sesuai banget sama teori perluasan yang Pak Rahmat bilang tadi ya. Iya, terus itu juga ini gak sih jadinya kayak anaknya tuh nggak langsung ngerasa oh aku salah nih gitu, tapi dia malah tahu oh itu tuh motor besar itu namanya ATV gitu. Betul, Itu iya. iya kayak gitu sih. Nah, percakapan tadi tuh juga sebenarnya disusunnya secara bertahap ya. Yang mana dari pengalaman nyata dan juga percakapan, terus masuk ke tulisan, analisis bahasa, dan latihan soal yang dikasih oleh guru. Iya, itu apa namanya? Tadi udah dibahas juga kan sama Pak Rahmat tentang kalau versi teorinya kan ada namanya perdati, percami, percali gitu. Terus ditambahin sama ibunya latihan soal. Itu bagian dari evaluasi sih, apakah sebenarnya anaknya benar-benar ngerti atau enggak gitu. Terus yang di bagian percami, kalian ingat gak? Yang di bagian percami itu tuh kuat banget gak sih gurunya ngajarin? Karena papan tulisnya tuh lengkap sama isinya, siapa yang ngomong, percakapannya apa, terus diulangin lagi. Iya, kan? iya. Terus karena dia udah SMA, lebih benar-benar tata bahasanya kayak gimana sih sebenarnya bahasa yang Seharusnya. yang nuntutnya. Iya gitu. Terus ada kata ganti orang ketiga juga ya, kalau nggak salah kan namanya dia terus diganti pakai dia gitu. Iya. Ya, terus juga gurunya belajar waktu juga ya kan, misal waktu gurunya berangkat jam pagi ya Iya. kan, tuh waktunya jam berapa, terus sampai sore gitu-gitu juga ya kan. Nah, Dip tadi juga ada tentang jarak nggak sih, ibunya sempat bahas? Iya, tadi ibunya sempat nanya ke murid-murid, ke Lembang tuh jauh apa deket sih gitu. Terus muridnya juga ditanya kan kayak mereka tahu dari mana, ada yang pernah ke Lembang kah? Terus kayak mereka jawab kayak si enggak anaknya sih. bilang dia tahu dari internet. Iya. Ayo sama-sama nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Hari ini hari apa?
Kemarin hari apa? Kemarin Minggu. Iwa. Besok hari apa? Ya. Ya. Besok hari Selasa, betul. Akmal, hari ini kita apa? Upacara. Jadi besok apa? Betul. Besok kita olahraga. Iya. Lagi ya, lihat. Lihat. Hari ini hari apa? Ini hari Senin. Kemarin hari Minggu. Besok hari Selasa. Hari ini kita upacara. Besok olahraga. Hari ini hari apa? Nah, itu dia video dari studi kasus MMR tingkat sekolah dasar, yang mana perbedaannya tuh jelas banget ya guys. Iya. Ada pada tahap MMR yang masih awal, yaitu pemrosesan bahasa dulu. Iya, kelihatannya tuh terutama kalau aku ingetnya ya, itu bagian percalinya sih. Kayak kalau di percali yang anak SMA itu kan benar-benar kayak dibenerin ya, kayak struktur katanya, terus habis itu ada kata ganti orang ketiga. Sedangkan kalau yang di SD masih awal nih, masih kayak oh hari Senin kita ngapain ya, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak pengembangan banyak kosakata, bener-bener kosakata baru terus dikasih anaknya gitu, biar mungkin anaknya juga banyak menguasai kata-kata baru dan bahasa baru yang bermakna gitu. Oke, terus beda juga ya sama anak SMA. Kalau anak SD itu tuh mungkin gurunya lebih aktif karena mungkin biar anaknya memperoleh bahasa yang banyak gitu, tidak seaktif yang SMA tadi ya kan. Iya, mungkin karena belum terpapar sosial media juga kali ya. Jadi apa ya, masih butuh hafalan bahasa kosakata baru gitu kayaknya. Untuk penerapannya juga kan masih menggunakan benda konkret. Iya. Tadi udah dibahas juga nggak sih sama Iya, Pak Rahmat ya, Pak juga Rahmat? kayak ada
buah apel di kelas gitu kan, harus ada bentuknya, jadi bukan cuma gambar atau hanya bayangan gitu. Iya, tulisan ya. Tapi ini benar-benar bentuknya gitu. Iya, dan Buah-buahnya. kayaknya lebih ke satu pembahasan sih. Kayak kan kalau ini kan yang di video tadi ya, itu kan benar-benar cuma tentang hari. Sedangkan kalau misalnya SMA tadi banyak banget kan disangkutinnya, ada waktu, jarak kayak gitu-gitu. Lebih Ya, itu sih. kompleks lah ya pembahasannya kalau SMA. Nah, itu tadi podcast kita yang dimulai dari wawancara Pak Rahmat, terus simulasi video anak SMA, terus studi kasus anak SD. Iya, dan ternyata dari semua itu hal yang ternyata bisa kita simpulkan dan kita bahas berulang adalah bagaimana teori dan implementasinya tuh selaras sesuai dengan apa yang Terjadi di Iya, apa yang sekolah disampaikan. dan apa yang disampaikan baik dari teori maupun secara realnya gitu, kayak misalnya Perdati. iya, terus Percali. iya, dan bahwa setiap jenjangnya tetap pakai MMR tapi ternyata berbeda caranya dan kedalamannya. Itu sih yang bisa kita simpulkan mungkin ya gitu. Sekian pembahasan dari kita, semoga apa yang udah kita bahas di video ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.